Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Balik lagi nih ke segmen Minito Osama Sentai King Oger episode ke-20 nih, arc terakhir dari si Luckless. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau minta maaf dulu ya kalau seandainya suara saya lagi kurang enak didengarnya. Karena ya memang tenggorokan saya lagi agak sakit nih, dan emang lagi agak kurang enak badan juga. So buat kalian jaga kesehatan ya guys, jangan sampai badan kalian drop, oke? Ya udah, kita lanjut lagi aja. Nah, di episode sebelumnya, episode 19 minggu kemarin, aliansi King Oger mampu memukul mundur para bak narak dari Shugodam dan membuat Luckless kalah dan dipermalukan meskipun dia masih belum mengakui kesalahannya. Nah, di episode ke-20 kali ini, kita akan diperlihatkan pertarungan ketiga dari Jiraiya dan Luckless yang mengingatkan kita ke pertarungannya si Gokai Red dan juga Basco. Jadi langsung aja kita bahas. Nah, episode ke-20 dibuka dengan pernikahan Suzume dengan Luckless yang membuat Gusto dan Himeno ini berpikir bahwa ini adalah rencana Luckless untuk memaksa kerajaan Tofu agar bersekutu dengan Shugodam. Di sisi lain, suasana bahagia ini tuh membuat sifat buruk Luckless ini tidak diketahui gitu. Semacam pengalihan isu lah, kayak negara Wakanda yang sering pengalihan isu. Nah, ternyata sekarang ini si Jiraiya sedang ditahan di Gokan dengan alasan menantang Luckless untuk duel. Padahal dalam kondisinya yang kemarin, Luckless ini seharusnya nggak boleh bertarung. Gara-gara Jiraiya, Luckless malah mendapatkan penaguhan hukuman. Emang Jiraiya ini kadang otaknya nggak dipakai gitu loh. Emang, aduh, dia MC loh, tapi kok bisa sebodoh itu gitu si Jiraiya. Padahal sejauh ini King Oger udah bagus banget ceritanya, dan bebannya itu atau minusnya itu di si Jiraiya-nya ini yang bodoh dan ketawanya gak jelas. Ya itulah. Udah gitu, bisa-bisanya Jiraiya malah ketawa dan langsung dibalas sama teriakannya Rita. Tapi ini tetap gak dipedulikan sama Jiraiya gitu. Dan episode ini juga gak ada openingnya yang menandakan bakal mengakhiri suatu arc, yaitu arc-nya si Luckless ini. Kita lanjut lagi. Kaguragi mendatangi Luckless untuk meledeknya kalau Kaguragi ini sekarang adalah kakak iparnya. Tapi ternyata Luckless mempunyai rencana untuk seenaknya kepada Kaguragi, seperti menginginkan tombaknya kembali. Jika tidak, maka akan terjadi sesuatu terhadap Suzume. Dan ternyata tombak ini adalah tombak yang berfungsi untuk mengaktifkan kastil ini. Jadi kayak semacam kunci lah dari kastil ini. Jangan-jangan yang dimaksud itu adalah untuk mengaktifkan si kastil menjadi mode God Hercules dan God Kaukasusnya itu. Bener kan Kaukasus? Iya bener. Karena ya kalau kalian udah lihat review di YouTube-nya Bandai untuk mengiklankan atau mereview si God Lens-nya ini, nah itu ada sound untuk memanggil si God Kaukasus dan God Hercules-nya ini, dan menjadi perubahannya yaitu si King Kaukasus Kabuto. Dan mungkin ini juga untuk mengaktifkan si God King Oger-nya itu, yang kita udah diperlihatkan lah scan-scannya dan gambar jelasnya dari si King Kaukasus Kabuto dan juga si God King Oger ini. Yang jujur aja saya makin gak sabar sih. Lanjut lagi, dengan terpaksa Kaguragi akan mengembalikan tombaknya. Jeremy menemui Kaguragi yang sedang kebingungan dan memutuskan untuk memberikan Oger Lens ke Luckless. Akhirnya Kaguragi membuat rencana nih dengan Jeremy yang tidak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa. Tapi sama Jeremy malah dikasih tahu ke Gusto dan Himeno, yang kemudian mereka membuat rencana lagi untuk mengambil Oger Lens itu dan memberikannya ke Jiraiya untuk mengalahkan si Luckless ini. Nah, kita berpindah ke Shugodam. Boshimar kembali untuk memberikan selamat, tapi si Luckless malah gak peduli sama dia. Karena ya dia udah melarikan diri gitu kan saat bak narak tuh menguasai Shugodam. Dengan berbagai alasan Boshimar, Luckless memaafkannya dan menyuruhnya untuk mengambil Oger Lens di Kaguragi. Kemudian kita dikasih jokes yang cringe gitu, kayak ditebas terus bajunya lepas semua. Ya ini pokoknya kurang banget dan cringe banget sih. Bahkan untuk jokes anak-anak aja nih termasuk jokes yang buat orang dewasa sih sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi cringe, aneh. Dan di sisi lain, Death Narak juga kesel sama Kamejima yang selalu menggunakan triknya, bukan menggunakan power atau kekuatannya itu. Kok bisa samaan gini ya? Di hari esoknya,
Rita mengumumkan bahwa duel antara Jirah dan Rakles akan dimulai dengan peraturan yang sama seperti sebelumnya. Rakles memiliki permintaan untuk membuang Jirah dari keluarga kerajaan dan hidup selamanya di penjara, sedangkan Jirah memiliki permintaan untuk merebut tahta Rakles. Kemudian berubahlah mereka. Curangnya si Rakles, dia langsung menggunakan mode King-nya, padahal Jirah masih menggunakan mode dasarnya itu. Dan dilanjutkan dengan pertarungan mereka yang epik dan seru banget. Di lain tempat, Gusto dan Himeno menyuruh Kaguragi untuk meninggalkan Ojel Lance-nya itu. Ternyata di balik kostumnya Kaguragi adalah si Jeremy. Dan tiba-tiba datanglah bak narak yang sebenarnya ini ada di luar rencananya dari Jeremy dan Kaguragi. Di tengah pertarungan, Boshimar ini lari dan menabrak Jeremy yang malah mendapatkan Ojel Lance-nya ini. Kemudian kabur lagi. Ini Boshimar, apakah dia keturunan si Lucky dari Kyuranger? Maksudnya, kok bisa seberuntung itu gitu loh. Nah, kita berpindah ke penonton. Ternyata sudah mulai retak nih dari kubu pendukung Rakles yang sekarang sebagiannya mendukung si Jirah. Karena Jirah ini melindungi mereka saat bak narak menguasai kerajaan. Tapi ya tetap aja si buzzer gendut ini malah marah-marah kayak, lu kenapa malah ngedukung Jirah? Kan harusnya ngedukung Rakles kayak gitu. Ya dia emang bener-bener buzzer aneh sih. Lanjut ke pertarungannya. Dengan strategi Jirah, dia bisa membuat Ojel Crown lepas dari Rakles dan membuat si Rakles ini berubah jadi manusia lagi. Jirah menyuruh Rakles untuk meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya yang dilakukan gitulah. Jika Rakles melakukan itu, maka Jirah akan menyerah. Ya meskipun si Jirah ini memiliki sifat kekanak-kanakan, tapi kadang-kadang dia bisa dewasa juga sih. Tapi tetap aja ini ditolak sama Rakles. Dan dengan liciknya, Rakles menyerang Jirah saat si Jirah ini lengah. Di saat Jirah terpojok, tiba-tiba bak narak datang dan Boshimar yang langsung menodongkan Ojel Lance ke Jirah. Ternyata Ojel Lance-nya itu adalah palsu yang dibuat dengan triknya dari Jeremy. Ya lagi-lagi si ledakan-ledakan cringe gak jelas itulah pokoknya ya. Nah akhirnya ketahuan nih, karena Boshimar kaget, dia berubah menjadi wujud aslinya yaitu Kamejima yang udah kita duga dari episode 8-an. Jadi bukan plot twist lagi. Dan kayaknya saya juga udah gak kaget lagi sih pas dia berubah gitu. Karena ya emang semirip itu sifat mereka. Terus gelagat mereka berdua gitu kan. Emang mirip banget. Ini membuat semuanya kaget termasuk Jeremy dan Kaguragi yang awalnya cuma mau ngerjain si Rakles doang, malah mengungkap sosok di balik si Boshimar. Rakles pun kaget karena selama ini ada mata-mata yang ternyata si Boshimar yang asli itu udah dibasmi oleh Kamejima. Jadi Boshimar yang asli itu lebih kalem dan cenderung pendiam gitulah. Gak kayak sekarang yang dikit-dikit tawa nggak jelas, gitu-gitulah pokoknya. Di saat Rakles mau menyerang Kamejima, Rita datang untuk menghadangnya karena duelnya ini belum berakhir. Dan dilanjutkanlah duel antara Jirah dengan Rakles. Dengan sendirinya, Rakles memperlihatkan sifat buruknya yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan rakyatnya. Yang padahal pertarungan mereka ini lagi ditonton sama rakyatnya gitu loh. Rakyat Shugoda malah. Ini membuat warga yang awalnya mendukung Rakles malah jadi mendukung Jirah. Tiba-tiba Kaguragi datang untuk melindungi Jirah. Ya maklum lah karena Kaguragi ini kan udah ngerasa bersalah banget gitu loh. Bahkan udah ngejahatin Jirah yang malah dibalas kebaikan sama Jirah. Well, saya udah mulai suka nih sama karakternya si Kaguragi ini. Ya meskipun kayaknya masih ada gelagat-gelagat pembohongnya ya. Nah kemudian Jirah berubah menjadi mode King Kuagatanya dan menggunakan Ojel Lance-nya untuk mengakhiri si Rakles ini. Dengan finishernya yang epic yang mengeluarkan 10 Shugat Soul gitu. Akhirnya Rakles kalah dan jatuh ke dalam jurang yang membuat Jirah memenangkan pertarungannya. Tapi apakah Rakles sudah selesai sampai di sini atau dia masih hidup kayak si Jirah waktu itu? Jadi misteri baru lagi sih ini. Episode ke-20 ditutup dengan Jirah yang diakui sebagai raja oleh raja lainnya. Dan di preview episode 21 minggu depan, jujur aja saya udah mulai khawatir sih ini. Karena kalau kita lihat di sini, ini kayak episode filler gitu. Yang gak ada hal penting sama sekali di episode ini. Tapi kita diperlihatkan juga Daigork yang bertarung melawan King Kuwagata. Semoga aja bakal epic pertarungannya ini dan menjadi hal yang
bagus lah gitu di episode 21 minggu depan ini. Karena Rakles sendiri arc-nya udah selesai. Nah, jadi sampai segitu untuk episode ke-20 kali ini. Menurut kalian gimana tentang episode ke-20 kali ini? Kalau dari saya pribadi, jujur ini pertarungannya epic banget dan seru banget ditontonnya. Terlebih si warga-warga yang udah mulai terbuka pikirannya dan sekarang menjadi pendukungnya si Jirah. Oke guys, jadi sekian dulu aja buat Pini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-20 kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya nggak ketinggalan Pini Talk Osama Sentai King Oger episode ke-21 minggu depan. So, kurang lebihnya mohon maaf, selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!